Kamu pasti pernah dengar nasihat klasik, banyak-banyaklah membaca. Tapi jarang ada yang menjelaskan bagaimana membaca dengan benar, apalagi mengapa membaca itu penting di luar soal nilai ujian. Nah, disinilah masalahnya. Kita hidup dalam warisan sistem pendidikan ala Prusia, yang secara halus, tapi pasti melatih kita untuk jadi pembaca performatif. Alias orang yang baca hanya demi terlihat pintar, bukan demi jadi pribadi yang berubah. Akhirnya, kita terjebak dalam jebakan sudah berapa buku yang kamu selesaikan tahun ini? Seolah-olah jumlah buku adalah medali, bukan alat eksplorasi batin. Padahal, membaca itu seharusnya bukan lomba lari. Ini lebih seperti petualangan mendaki gunung. Nggak usah buru-buru sampai puncak, yang penting kamu menyerap udara segar, menikmati pemandangan, dan kadang berhenti untuk merenung. Hidup tuh kayaknya nggak segitu-gitu amat ya. Sayangnya, banyak orang membaca dengan pendekatan checklist. Buku diperlakukan seperti microwave, masukkan otak, tunggu beberapa menit, jadi deh, insight instan. Padahal buku itu seperti kompas, bukan GPS. Dia nggak ngasih route pasti, tapi ngajarin kamu cara berpikir, cara nyasar dengan elegan, dan kadang cara tersesat dan ketemu diri sendiri. Jadi kalau kamu buka buku cuma buat dapet tips sukses dalam 5 langkah, yaitu kayak pergi ke museum cuma buat cari colokan charger. Kamu boleh aja nyari informasi, tapi jangan lupa, yang benar-benar bikin hidup kamu berubah adalah saat sebuah ide masuk, bertabrakan dengan pengalaman kamu, dan akhirnya bikin kamu mikir, wah, selama ini gua keliru ya. Intinya, jangan baca buat kelihatan pintar, baca buat jadi orang baru. Kamu mungkin pernah mikir, ngapain baca buku tebal kalau AI bisa nyimpulin isinya dalam 3 detik? Nah, pertanyaan itu masuk akal. Itu kalau kamu cuma pengen tahu apa isi buku. Tapi kalau kamu mau ngerti kenapa dan bagaimana isi buku itu bisa nyambung ke hidup kamu, AI belum bisa bantu sejauh itu. AI itu seperti kasir swalayan, cepat, efisien, tapi nggak bisa ngajarin kamu cara masak dari bahan belanjaanmu. Dia hanya merangkai data dari yang sudah ada, bukan menggali sesuatu yang belum kamu sadari ada dalam dirimu. Dan seringkali, yang kamu butuh bukan tambahan informasi, tapi perubahan perspektif. Nah, ini yang nggak bisa dikasih sama AI, karena yang perlu berubah bukan isi kepalamu, tapi cara kepalamu bekerja. Orang sering berpikir, aku belum bertindak karena aku belum tahu caranya. Padahal, lebih sering masalahnya adalah kamu sudah tahu, tapi belum percaya. Dan kepercayaan itu lahir bukan dari informasi, tapi dari refleksi, dari merenung, dari momen yang nggak muncul dari ringkasan, tapi dari perenungan personal. Makanya, AI paling bermanfaat saat kamu pakai dia buat ngobrol, bukan sekadar nanya. Biar dia bantu kamu mengolah pemikiran kamu sendiri, bukan menggantikan proses mikirnya. Kayak punya teman diskusi yang sabar, nggak judgmental, dan siap bantu kamu nanya balik. Tapi kenapa kamu percaya itu? AI bukan jalan pintas buat jadi pinter. Dia cuma cermin digital yang bisa bantu kamu lihat isi kepalamu dari sudut lain. Tapi tetap kamu yang harus nentuin mau melangkah kemana. Jadi jangan berharap AI bisa baca dan mengerti buat kamu. Biarin dia bantu kamu berpikir lebih dalam, karena tugas perubahan tetap ada di tangan kamu. Baca buku itu ibarat makan. Kalau kamu cuma lahap semua halaman tanpa mencerna isinya, ya sama aja kayak makan tanpa ngunyah. Kenyang sih, tapi mual. Nah, biar bacaan kamu benar-benar menjadi nutrisi buat otak, kamu butuh 2 lapisan, yaitu konsumsi dan pencernaan. Lapisan pertama, konsumsi. Ini fase santai tapi waspada. Kamu baca pelan-pelan, nikmatin tiap kalimat, dan kalau nemu ide yang bikin alis naik atau hati tergerak, berhenti dulu. Renungin, jangan kejar tamat. Baca itu bukan sprint, tapi piknik intelektual. Kadang satu paragraf bisa lebih menggugah dari satu bab yang penuh tips. Lapisan kedua, pencernaan. Di sini kamu mulai ngobrol sama ide. Misalnya kamu nemu konsep tentang hidup minimalis. Jangan cuma angguk-angguk dan lanjut halaman berikutnya. Tanya ke AI,
Gimana konsep ini nyambung sama gaya hidupku sekarang? Atau, kenapa aku ngerasa belum bisa lepas dari keinginan punya banyak barang? Dari situ, kamu bisa mulai bikin aksi nyata. Contohnya, bikin life reset map, semacam peta jalan versi kamu sendiri buat nerapin ide itu ke kehidupan nyata. Dan kalau kamu benar-benar mau nancepin pemahaman itu dalam kepala, coba pakai teknik Feynman. Tulis ulang ide tadi pakai bahasa kamu sendiri, seolah kamu ngajarin ke teman yang nggak tahu apa-apa. Kalau kamu bisa jelasin tanpa kebingungan, berarti kamu udah ngerti. Intinya, membaca efektif itu bukan soal berapa halaman yang kamu libas, tapi seberapa dalam kamu ngobrol sama ide yang kamu temui. Jangan cuma jadi pemakan buku, jadilah pengolah rasa dari setiap ide yang kamu santap. Karena dalam dunia membaca, yang menang bukan yang paling cepat selesai, tapi yang paling berubah setelahnya. Oke, sekarang kamu udah tahu pentingnya membaca dengan niat, bukan sekadar formalitas. Tapi gimana caranya biar aktivitas membaca kamu nggak cuma jadi rutinitas, tapi juga petualangan intelektual yang seru? Tenang, ini dia tips-tips praktis yang bisa kamu coba. Nggak ribet, tapi ngena. Pertama, jangan takut baca buku yang susah dan nggak terkenal. Justru disitulah emas sering tersembunyi. Buku-buku ini nggak dibungkus manis, tapi isinya bisa nendang kesadaranmu ke level baru. Kadang, satu kalimat dari buku yang bikin kening berkerut bisa lebih berharga daripada 10 bab buku self-help viral yang penuh kata-kata mutiara. Kedua, nikmati rasa pusing. Serius. Kalau otak kamu lagi ngunyah ide dan merasa, waduh, ini maksudnya apaan sih? Itu tanda otak kamu lagi nge-gym. Jangan buru-buru nyerah atau langsung cari ringkasan. Biarkan otak kamu berkeringat, karena disitulah pembentukan otot berpikir terjadi, kayak push-up buat pikiran. Ketiga, coba baca secara non-linear. Maksudnya, nggak harus urut dari halaman satu ke akhir. Kadang, ide dari satu buku bisa klik kalau kamu loncat dulu ke buku lain. Anggap aja kamu lagi nyusun puzzle dari berbagai sumber, dan percaya deh, ada momen ajaib saat ide-ide itu tiba-tiba nyambung di kepala kamu, kayak koneksi Wi-Fi yang akhirnya stabil. Dan terakhir, jangan terlalu serius. Membaca itu bukan ritual sakral yang penuh tekanan. Ini soal eksplorasi. Kadang kamu ketawa, kadang kamu mikir, kadang kamu ngelamun. Semua itu bagian dari proses. Jadi jangan kejar target jumlah buku. Kejar momen aha yang bikin kamu bilang, "Loh, kenapa baru sekarang gue ngerti ini?" Karena membaca yang bermakna bukan soal tumpukan buku di rak, tapi perubahan kecil di cara kamu melihat dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.